Salam, selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang nanoteknologi. Sebelum saya melanjut ke presentasi, saya memperkenalkan diri atas nama Francisca Adela Novia, Prodi Teknologi Rekayasa Pangan semester 5. Langsung saja saya akan mempresentasikan. Untuk itu kita jelaskan dulu tentang apa itu nano. Di sini nano merupakan suatu basis ukuran dalam 1/1 miliar. Artinya di nano ini memiliki ukuran yang sangat lebih kecil. Definisi dari teknologi nano yaitu teknologi yang melibatkan desain, karakterisasi, produksi, serta aplikasi struktur atau bahan, alat atau sistem pada skala nano, yang artinya dalam memproduksi atau produksi suatu bahan dan alat banyak menggunakan skala nano, artinya ukurannya yang sangat kecil sehingga bisa dimanfaatkan. Salah satu contoh produk nano itu adalah jus. Jus adalah salah satu produk nano karena memiliki ukurannya yang sangat kecil dan mudah larut dalam air. Pengertian nanopartikel adalah partikel yang berukuran kurang dari 100 nanometer. Sebagai catatan, lebar dari suatu atom berkisar antara 0,1 sampai dengan 0,5 nanometer. Jadi, rata-rata suatu nanopartikel terdiri dari 10 sampai 105 atom. Jenis-jenis nano. Yang pertama, bahan berstruktur nano atau nanostruktur. Terdiri dari unsur-unsur yang strukturnya kontinu. Yang kedua, lebih dari satu dimensi berada dalam skala nano, lebih kecil sama dengan 100 nanometer. Yang ketiga, bukan struktur dari satu atom atau molekul. Selanjutnya, objek nano yang meliputi nanopartikel, nanofiber, nanoplate, nanorod, nanowire, nanotube, dan nanoherbal. Selanjutnya yang keempat, nanokomposit yang meliputi bahan matriks ditambah dengan objek nano. Yang kelima, nanofabrikasi yang meliputi directed atau atom by atom dan self assembly atau perkaitan molekul secara mandiri. Sejarah penemuan nano. Dan sejarah penemuan nano saya sudah dijelaskan di materi yang sebelumnya tentang sejarah nanoteknologi. Selanjutnya, cara mendapatkan ukuran nanopartikel. Nanopartikel dengan menggunakan metode top down atau penghalusan. Yang pertama itu bahan digiling secara dibekukan dalam nitrogen cair. Yang pertama, plus itu menunjukkan murah, mudah, dan serbaguna. Sedangkan minus itu menunjukkan ukuran sangat beragam atau cacat partikel, kontaminasi, atau makin kecil ukuran, kontaminasi makin parah. EED yaitu electrodition diffusion yang meliputi penggilingan dengan arus listrik ratusan volt dengan dalam 1 Newton detik. Suhu 1,0 sampai 1,5 dikali 10 pangkat 4 Kelvin sehingga ukuran partikel seragam. Yang berikutnya itu paten Indonesia yang meliputi high energy plateaubrial mill. Yang kedua itu menggunakan metode bottom up atau yang meliputi nucleation dan growth. Yang meliputi yang pertama pembentukan inti nukleus, yaitu atom dilarutkan dalam dispensi stabil dengan atau tanpa reaksi kimia. Hanya inti kurang dari ukuran kritis dapat tumbuh. Karakterisasi nanoteknologi. Nanomaterial merupakan material yang mempunyai ukuran dalam skala nanometer, yaitu berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Sifat material lebih menguntungkan daripada ukuran besar. Rekayasa material nanopartikel pada dasarnya adalah rekayasa pengendalian ukuran, bentuk, dan morfologi serta penataan material pada ukuran nanometer yang akan menentukan karakteristik nanopartikel hasil sintesis. Karakteristik material dapat menjadi berbeda setelah menjadi nanomaterial. Dalam hal ini ada dua alasan. Yang pertama,
Nanomaterial memiliki surface area yang besar daripada material awalnya. Hal ini dapat meningkatkan reaktivitas kimia dan meningkatkan kekuatan sifat elektronik. Yang kedua itu efek kuantum yang mendominasi bahan dari nanoscale, terutama pada pengaruh optikal dan sifat magnetik material. Yang keempat yaitu golongan nanomaterial. Yang pertama, nol dimensi yang meliputi nanopartikel atau oksida, logam, semikonduktor, dan fullerenes. Yang kedua itu satu dimensi yang meliputi nanotubes, nanorods, dan nanowires. Yang ketiga, dua dimensi yang meliputi thin films. Yang pertama itu multilaser, monolaser, cell assembler, dan mesopause. Yang keempat, tiga dimensi ya meliputi nanokomposit, nanogrider, micropores, mesopause, integrasi organik hibrid. Jenis nano. Yang pertama nanotube, yang kedua nanowires. Nanowires ini meliputi nanopores dan nanokristal semikonduktor. Yang berikut adalah manfaat material berskala nano. Salah satu material nano yang sangat penting ini adalah material biometrik. Hanya manfaat material berskala nano yang pertama itu kesehatan, lingkungan, dan lingkungan hidup. Sedangkan kerugian material berskala nano yang pertama memungkinkan hilangnya pekerjaan di industri pertanian dan manufaktur tradisional dan lain sebagainya. Sifat material nano yang pertama elektrik, magnetik, dan mekanik. Sedangkan sifat material nano yang meliputi optik dan kimia. Aplikasi nanoteknologi yang pertama itu kesehatan, yang kedua elektronika, dan yang ketiga militer, yang keempat industri mobil. Aplikasi nanoteknologi yang pertama yang berikut nanomaterial anti refleks, energi. Sekian presentasi dari saya ucapkan limpah terima kasih.